Terima kasih atas kerawahanipun Bapak Ibu sekalian, bapaknya cuma satu. Ya, matur suwun semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Sampai Bapak Ibu sekalian kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang Bapak. Berdoa mulai. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kok ini menyusut? Dereng dugi. Ya. Oke. Untuk hari ini nanti kegiatannya kita ada penyuluhan, ada pemeriksaan, pengambilan obat, baru pulang. Untuk cek laborat hari ini ditunda besok tanggal 29 nggih. Jadi Bapak Ibu yang gula itu puasanya besok tanggal 29, kali kesini lagi pagi, nanti diambil darahnya sama petugasnya yang dari Prodia. Nah, terus untuk bulan depan itu sudah saatnya cek 6 bulanan ya. Tidak terasa ya Bu, sudah 6 bulan kan. Nah, cek 6 bulanan untuk bulan depan. Jadi kalau bisa bulan depan semuanya hadir. Tidak hanya dicek laborat mawon, tapi waktu pemeriksaan harian juga hadir ya. Untuk cek 6 bulanan itu nanti general check up, mulai dari fungsi ginjal, kolesterol, lemak jahat, kolesterol jahat, kolesterol baik, nanti akan diperiksa semuanya. Dan juga bagaimana kondisi gula darah jenengan di 3 bulan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, untuk cek kimia darah ini hanya bisa dilakukan kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian itu ikut di grupnya Prolanis. Kalau tidak ada bendera Prolanisnya tidak bisa. Bisanya dengan bayar dan itu habisnya sekitar 1.700.000-an. Aman ya? Nah, saya harapkan untuk bulan depan semuanya bisa hadir, bisa ikut dicek dicek kimia darahnya. Dan ini nanti penyuluhan disambi ke pemeriksaan nggih karena nopo ini hari Jumat. Pangapunten, kita dari tim Puskesmas tadi agak kesiangan, bukan agak, memang kesiangan ya Bu ya, karena nunggu ambulannya masih dipakai. Kita kesini mau naik sepeda, kita nggak bisa bawa karena barangnya banyak, gitu. Jadi ini nanti kesannya boten terlalu siang, selesainya tidak terlalu siang, dan yang Jumatan tidak Jumatan. Nanti di penyuluhan, Bu dokternya penyuluhan, nanti kita sembari ke pemeriksaan nanti pemeriksaan, habis pemeriksaan dapat snack, dapat kembali duduk ke sini, tidak boleh pulang dulu karena obatnya nanti diberikan kalau penyuluhannya sudah selesai. Dari pemeriksaan nanti pengambilan snack, setelah itu dia kembali duduk, setelah kembali duduk baru nanti dipanggil satu-satu untuk pengambilan obatnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ya, disambi ke pemeriksaan ya nanti. Untuk pemeriksaannya nanti dipanggil satu-satu sesuai dengan urutan KTP ini Bapak Ibu. Ngoten, paham? Nggih, nanti akan ada penyuluhan dari Bu Dokter seputar nih. Mesti sudah paham nggih? Pernah baca, pernah tulis, pernah membaca, pernah melihat? Pernah nggak Bu? Kalau mesti nak ini itu tulisan ini akan terpampang di tempatnya Bu Bidan, tempatnya Pak Dokter, tempatnya Pak Mantri, rumah sakit, puskesmas, dimanapun berada tetap akan tertempel stiker ini. Itu nggih. Nah, nanti silahkan jangan bisa bertanya-tanya tentang apa sih ini, apa sih bagus Ibu itu kok namanya kayak kapur barus kayak gitu. Kira kapur barus apa jenenge rak ya kapur mereke. Ya, kapur barus ada merek kayak gini. Nanti silakan bertanya-tanya, oke? Nggih, untuk menyingkat waktu monggo Bu Dokter waktu dan Mas saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Tiara. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelumnya di sini saya mohon maaf, saya menggunakan bahasa Indonesia karena sebelumnya saya berasal dari Sulawesi.
Nah, baik, di sini saya akan memaparkan terkait obat-obatan. Nah, jadi di sini bisa dibaca dagu sibu itu apa? Jadi dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini itu apa? Ini itu bagaimana cara kita mendapatkan obat, bagaimana cara kita menggunakan obat, dan bagaimana cara kita menyimpan obat, dan juga bagaimana cara kita membuang obat yang telah kita gunakan. Nah, di sini dagu sibu yang pertama ada dapatkan obat dengan benar. Bu, gunakan obat dengan benar. Si, simpan obat dengan benar. Dan juga Bu, buang obat dengan benar. Jadi obat itu bukan hanya kita gunakan serta-merta, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita mendapat, cara penyimpanan, dan juga bagaimana cara kita membuang obat tersebut. Nah, jadi bagaimana sih atau di mana sih kita harus mendapatkan obat itu? Jadi sebenarnya obat itu kita dapatkan bisa saat kita berkonsultasi ke dokter, dan juga bisa kita dapatkan di apotek-apotek terdekat. Nah, jadi kalau bisa kita itu beli obat itu harus sesuai dengan keluhan-keluhan yang kita rasakan. Nah, di sini sebelum kita membeli obat, sebaiknya kita konsultasi kepada dokter, dan juga kita konsultasi kepada apoteker. Jadi ketika kita ingin membeli obat, kita konsultasi lagi dengan apoteker di apotek untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan juga berkualitas untuk kita. Nah, di sini ada tips mendapatkan obat dengan benar. Jadi obat itu harus kita dapatkan dengan benar. Dengan apa? Kita harus perhatikan lagi golongan obat tersebut, dan juga kita perhatikan apakah ada peringatan-peringatan khusus cara penggunaan obat tersebut, dan juga apakah, dan hal-hal yang paling penting harus kita perhatikan saat kita membeli obat atau mengkonsumsi obat itu tanggal kadaluarsanya atau tanggal expirednya. Nah, sama ini hal yang harus kita perhatikan lagi adalah golongan-golongan obat yang harus diperhatikan. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini. Itu kalau misalnya dia warnanya warna merah dan ada tulisan huruf K, nah itu apa? Dia itu adalah obat keras. Maksudnya obat keras itu apa? Jadi obatnya itu harus kita beli dengan resep dokter. Jadi obatnya itu tidak dijual bebaskan. Nah, dan juga selain dia dari resep dokter, obatnya ini harus kita beli di apotek. Nah, sedangkan untuk obat yang ada labelnya warna biru itu obat bebas, akan tetapi berbatas. Jadi walaupun obat itu dijual belikan secara bebas, akan tetapi dia itu terbatas. Itu maksudnya apa? Jadi obat ini, obat yang dengan label warna biru, walaupun dia itu bebas, akan tetapi walaupun dia pembelinya tidak mengonsumsinya tidak perlu dengan resep dokter, akan tetapi dia itu harus kita beli di apotek. Karena jangan sampai obat ada indikasi-indikasi tertentu dari obat-obat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada obat dengan tulisan warna hijau, bulatan hijau. Jadi itu apa? Jadi itu adalah obat yang bebas. Maksudnya obat bebas itu apa? Obat ini aman dikonsumsi tanpa resep dokter. Dan juga obat ini sebenarnya banyak dijual di pasaran atau paling sering dijual di warung-warung. Yang paling sering kita temukan itu apa? Misalnya obat sakit kepala. Obat sakit kepala itu apa? Misalnya Bodrex, seperti itu. Itu sangat banyak dijual di warung-warung. Selanjutnya di sini ada beberapa tanda-tanda khusus saat kita mengkonsumsi obat, atau misalnya ada peringatan-peringatan khusus yang ada di obat yang akan kita konsumsi. Misalnya di sini ada tulisan P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Itu maksudnya apa? Jadi kita baca dulu obat yang ingin kita konsumsi, karena takutnya jangan sampai obat itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu apa? Nanti misalnya ada mual muntah, ada mengantuk. Oleh karena itu kita harus lebih teliti lagi saat mengkonsumsi obat. Terus ada juga obat yang untuk kumur. Nah, itu harus kita perhatikan lagi. Misalnya tulisan P nomor 2, awas obat keras, ini untuk
kumur. Nah, maksudnya apa? Obat ini tuh digunakan untuk kumur-kumur. Dia itu karena jangan sampai kita telan obat itu. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya ada obat hanya untuk bagian luar. Hanya untuk bagian luar itu maksudnya seperti salep-salep yang biasa kita gunakan. Nah, itu digunakan di bagian luar tubuh. Selanjutnya ada obat keras yang hanya digunakan untuk dibakar. Terus misalnya ada juga obat yang tidak boleh ditelan, dan juga ada beberapa obat yang digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak wasin, dan juga obat ini tidak boleh ditelan. Nah, maksudnya di sini sebenarnya apa sih, Dok? Obat-obat ini, jadi saat kita mengkonsumsi obat, kita harus lebih teliti lagi. Kita baca lagi obat ini ada efek sampingnya kah atau tidak, bagaimana cara penggunaan obat tersebut, apakah obatnya itu dikumur atau obatnya ini disalep, digunakan di bagian luar tubuh, seperti itu. Nah, ini hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan, yaitu apa? Tanggal kadaluarsa. Itu sangat penting karena takutnya jangan sampai obat yang kita konsumsi itu dia itu sudah kadaluarsa. Nah, ini harus kita perhatikan lagi. Nah, biasa banyak nih kayak gini, walaupun obatnya sudah kadaluarsa tapi kita dipikir sayang menggunakan obat dengan benar. Nah, di sini jadi seperti yang saya sebutkan tadi, obat itu bukan hanya kita konsumsi, tapi kita harus tahu juga bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara kita konsumsi obat tersebut. Nah, ini jadi harus kita perhatikan lagi. Ada beberapa obat yang dikonsumsi sebelum makan atau tidak, ada beberapa obat juga yang dikonsumsi saat makan. Jadi kita harus lebih teliti lagi untuk obat-obat yang ingin kita konsumsi. Misalnya di sini ada beberapa obat yang digunakan, jadi harus kita baca sebelum penggunaan obat itu bagaimana, setelah penggunaan obat bagaimana, dan sesudah pengobatan obat itu bagaimana. Itu harus kita teliti lagi. Nah, di sini ada sebelum penggunaan obat. Jadi sebelum penggunaan obat, apakah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama apa? Kita pastikan obat yang digunakan itu sudah betul. Nah, jadi kan biasa di setiap obat yang ingin kita konsumsi itu akan ada tulisannya, misalnya obat ini untuk jantung, ini untuk gula. Jadi harus kita baca teliti lagi obatnya ini untuk apa. Terus juga kita pastikan obatnya ini masih baik. Maksudnya apa? Kita perhatikan lagi obatnya ini masih layak digunakan tidak, belum kadaluarsa tidak, seperti itu. Juga kita perhatikan apakah ada cara-cara penggunaan tertentu dalam obat ini. Misalnya obatnya ini dikonsumsi beberapa menit sebelum makan, atau obatnya ini dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan, seperti itu. Dan juga biasa ada beberapa obat harus kita perhatikan lagi bagaimana cara penggunaannya, apakah obat ini harus digerus atau tidak, seperti itu. Intinya kita harus tahu bagaimana cara kita mengkonsumsi obatnya itu, kita konsumsi obatnya sudah betul atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat gambar di sini. Jadi sebenarnya memang obat itu selain kita konsumsi banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, misalnya kita minum obatnya sudah sesuai tidak dengan waktunya. Nah, jadi obat itu kan paling sering itu ada yang biasa 3x1. 3x1 itu berarti sehari 3 kali. Jadi itu bisa diminum pagi, siang, dan malam. Jadi kalau misalnya itu biasa kan kita minum obat sehari itu 24 jam. Berarti kita 24 jam kita bagi 3. Nah, misalnya kalau kita konsumsi obat di pagi hari jam 7, berarti kita konsumsi siang lagi di jam berapa? Itu 8 jam kemudian. 8 jam kemudian. Jadi hitungnya itu 8 jam kemudian. Jadi kita hitung aja, misalnya kita minum obat jam 8. Ya udah hitung 8 jam kemudian itu jam berapa? Nah, habis itu udah minum siang, minum lagi malamnya, hitung lagi 8 jam setelah kita konsumsi obat di siang hari. Jadi sebenarnya itu cara penggunaan obat yang betul per 8 jam. Nah, kalau misalnya obatnya biasa 2x1, berarti sehari kita konsumsi 2 kali. Itu kan biasa pagi dan malam. Misal kita konsumsi pagi jam 7, berarti kita konsumsi malam jam 7 juga. Kayak gitu yang betul sebenarnya.
Jadi mau konsumsinya pagi, kalau misalnya 3 kali 1, pagi, siang, dan malam. Jadi kalau misalnya 1 kali 1 berarti sehari 1 kali. Itu berarti paling sering itu kita konsumsi malam hari. Biasa sebelum makan ada. Jadi konsumsi seperti itu. Jadi sebenarnya itu cara konsumsi obat yang betul. Karena kan biasa masih banyak yang salah ya. Minum pagi, siang, sama sore. Nah itu tidak betul. Jadi minumnya pagi, siang, dan malam seperti itu. Nah dan juga ini harus kita gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Nah ini harus juga kita perhatikan. Jadi pada saat penggunaan obat sebenarnya kan karena di sini banyak pasien-pasien mungkin yang sudah berumur, jadi kadang lupa bagaimana cara penggunaan obat. Nah biasa itu kita perlu bantuan dari orang lain. Jadi kita bisa minta tolong kepada saudara, anak, minta tolong untuk ingatkan saya cara untuk minum obat seperti itu. Dan juga perhatikan lagi penggunaan obat ini sudah betul atau tidak. Nah, dan sebenarnya ada beberapa obat itu memiliki efek-efek samping. Misalnya setelah kita konsumsi obat tiba-tiba kita gatal, ada mual muntah, mengantuk seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa obat yang memang itu hal yang wajar terjadi atau sering terjadi. Jadi memang jadi nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti itu, nggak apa-apa dikonsumsi aja atau tidak, tanya lagi ke dokternya atau misalnya tanya lagi ke apotekernya, tanya, dok konsumsi obat ini ada efek samping tidak? Atau memang kalau misalnya setelah konsumsi obat tersebut ada efek sampingnya, nggak apa-apa, nanti ke puskesmas lagi, ke dokter lagi, bilang ke dokter, dok saya kalau konsumsi obat ini kok saya mengantuk, saya gatal, nggak apa nanti biar obatnya diganti lagi. Itu bisa jadi mungkin karena efek samping obat tersebut atau karena kita kurang cocok dengan obat tersebut, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya setelah konsumsi obat ada keluhan-keluhan yang dirasakan, nggak apa nanti langsung ke puskesmas lagi biar kita ganti obatnya. Nah, di sini kan tadi saya sudah membahas nih bagaimana cara penggunaan obat, bagaimana cara mengkonsumsinya yang baik dan betul. Nah, di sini ada juga simpan obat dengan baik dan betul. Jadi sebenarnya makanya yang saya bilang tadi, konsumsi obat itu bukan hanya kita minum saja, tapi kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, cara mengkonsumsinya, cara kita menyimpan obat tersebut, gitu. Di sini paling sering untuk obat-obat darah tinggi atau kencing manis. Jadi sebenarnya untuk obat-obat yang paling sering kita konsumsi kan itu obat-obat tablet ya, kapsul kayak gitu. Nah, obat-obat seperti itu sebaiknya kita simpan di suhu ruang. Maksudnya suhu ruang itu adalah kayak simpan di tempat yang jauh dari jangkauan sinar matahari dan juga jauh dari anak-anak. Nah, sedangkan kalau misalnya obat-obat kencing manis biasa kan ada yang sudah suntik, ada yang insulin. Nah, kalau untuk obat-obat seperti itu dia tuh disimpan di kulkas ya, di suhu dingin. Jadi tidak semua obat itu harus disimpan di suhu ruang dan tidak semua obat itu harus disimpan di kulkas. Nah, jadi nanti tanya lagi ke dokternya, dok, ini penyimpanan obatnya bagaimana? Perlu disimpan di kulkas kah? Perlu disimpan di suhu dingin atau di suhu ruang? Tapi kebanyakan obat-obat kapsul, tablet itu disimpan di suhu ruang. Yang penting dia itu jauh dari sinar matahari dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, nanti konsultasi lagi sama dokter atau sama apotekernya saat kita membeli obat. Tanyakan lagi, ini bagaimana cara penyimpanan obatnya? Apakah ada penyimpanan khusus? Apakah obatnya harus disimpan di ruangan yang suhu ruang atau ruangan dingin? Nah, di sini ada tips penyimpanan obat dengan benar. Nah, jadi di setiap kemasan obat yang kita konsumsi itu sudah tertera bagaimana cara penyimpanan obat tersebut. Jadi kita sebagai konsumen kita harus baca lagi aturan penyimpanan obat tersebut yang ada pada kemasan, dan juga kita jauhkan dari jangkauan anak-anak. Takutnya nanti dikonsumsi sama anak-anak karena mungkin dikira itu permen kan, kadang biasa ada kayak gitu ya. Nah, terus kita jauhkan dari sinar matahari langsung,
dan kalau bisa kita simpan di kemasan asli. Itu maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya kita habis dapat obat itu ada plastiknya kan, nah jadi simpan aja di plastiknya, takutnya kalau misalnya nanti tercecer, jadi simpan aja di plastiknya yang waktu awal kita dapat obatnya itu, karena itu juga biar dia tidak terkena sinar matahari seperti itu. Nah, sama hal yang penting apa? Periksa lagi tanggal kadaluarsa obat tersebut. Jadi saat kita mendapatkan obat, kita harus cek lagi tanggal kadaluarsa obat tersebut. Nah, tadi kan udah kita tahu nih, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana cara penyimpanan obat. Jadi sudah tahu cara minum obat bagaimana, terus penyimpanan obat sudah bagaimana. Nah, selanjutnya di sini ada cara membuang obat yang baik dan betul. Saya izin lanjut. Jadi di sini ada buang obat dengan benar. Jadi buang obat dengan benar itu bagaimana? Jadi kita tanya lagi sama dokternya, konsultasi lagi sama apotekernya. Jadi ada nggak cara-cara khusus untuk membuang obat ini? Nah, jadi di sini cara membuang. Jadi kenapa sih kalau kita konsumsi obat itu banyak sekali aturannya? Seperti yang saya bilang tadi, ada cara penyimpanan khususnya. Ini ada lagi cara membuang obatnya. Itu sebenarnya apa? Jadi itu biar tidak disalahgunakan, karena takutnya jangan sampai obat yang sudah kita konsumsi itu tidak kita musnahkan pembungkusnya, nanti disalahgunakan, nanti digunakan didaur ulang, dijual belikan secara bebas seperti itu. Nanti dikonsumsi lagi, yang konsumsi kan kita lagi, nanti balik ke kita lagi. Nah, jadi makanya sangat perlu dan sangat penting untuk kita memusnahkan obat-obat yang sudah kita konsumsi. Jadi itu ada beberapa cara-caranya. Nah, pertama bisa kita pisahkan isi obat dari kemasan, terus kita kita buka wadahnya, atau kalau misalnya dia cup atau botolan, kita buka botolnya, terus kita buang kemasan obat. Jadi sebenarnya paling penting nih, misal ada obat-obat tablet, dia tuh kita gunting dulu, kita gunting baru kita buang ke tempat sampah. Kalau misalnya dia itu tablet, bisa kita hancurkan dulu tabletnya. Misal bisa kita buang ke saluran pencernaan, ke kloset, nanti kan dia akan melebur dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa untuk digunting kemasannya, digunting strip-strip obatnya itu. Nah, kalau misalnya dia itu obat-obat sirup, jadi kita buang lagi sirupnya itu ke kloset, terus kita kalau bisa kita hancurkan wadahnya. Sama kan biasa kalau misalnya obat-obat sirup itu ada ininya ya, ada kayak brosurnya atau ada kayak tulisan-tulisannya. Nah, itu kita lepas dulu, jadi biar dia jadi botolan kosong. Habis itu botolnya juga kita hancurkan. Tapi setelah kita hancurkan, kan itu kaca kita kemas baik-baik lagi, terus baru kita buang kayak gitu. Karena sebenarnya takutnya itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, didaur ulang, dijual lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, tips membuang obat dengan benar. Pertama, kita hilangkan semua label dari wadah obat. Jadi untuk obat-obat kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, kita hancurkan terlebih dahulu, atau bisa kita langsung buang aja ke kloset, nanti dia akan melebur dengan sendirinya. Dan sama kayak untuk obat-obat yang minum atau obat-obat cairan, kayak misalnya itu bisa buang ke kloset. Intinya jadi obat yang kita konsumsi itu bungkusnya itu harus kita gunting, harus kita musnahkan lagi. Nah, di sini saya lihat di sini ada ciri-ciri obat yang rusak. Jadi ciri-ciri obat yang rusak itu seperti apa? Sebenarnya hal paling gampang itu bisa kita lihat di bungkusnya. Apakah obatnya itu sudah kadaluarsa atau belum? Akan tetapi ada beberapa kasus walaupun dia itu obatnya belum kadaluarsa, dibungkusnya belum kadaluarsa, tetapi obatnya itu sudah tidak layak digunakan. Maksudnya obatnya tidak
digunakan itu seperti apa. Misalnya obatnya itu warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, wanginya sudah berubah. Nah itu berarti obatnya sudah tidak layak digunakan walaupun dia itu belum kadaluarsa. Jadi kita cek lagi, walaupun itu obatnya belum kadaluarsa, tapi kalau misalnya obatnya itu baunya aneh, warnanya aneh, nah itu obatnya sudah tidak layak digunakan. Jadi kita buang saja obatnya, tapi itu jangan langsung buang ke tempat sampah, tapi kita hancurkan dulu obatnya atau langsung kita buang ke kloset biar nanti dia melebur dengan sendirinya. Nah, sama untuk obat tetes mata itu setelah kita buka tutupnya, dia itu jangka penyimpanannya paling lama 1 bulan. Seperti 1 bulan. Jadi walaupun misalnya obat ini belum kadaluarsa, akan tetapi sudah kita buka, sudah melewati dari 1 bulan, maka itu sudah tidak bagus untuk digunakan. Seperti itu. Jadi nanti dicek lagi, karena takutnya jangan sampai walaupun obatnya itu belum kadaluarsa atau masih bagus, tapi